Tidak bisa kalau kita agama Hindu ngotot, pokoknya yang benar. Ajaran Hindu yang paling benar, agama Islam yang paling benar, Kristen yang paling benar. Di situ kalau semua merasa paling-paling. Nah, kalau dengan perbedaan-perbedaan ini, semua merasa dirinya paling benar atau ragam tafsir kebenarannya mempertahankan diri sendiri, disitulah akan saling timbul konflik. Bebas sikap kita yang bersifat moderat, menerima, memahami terhadap ajaran yang lain. Yang ambil dari data statistik tentang sikap toleransi intoleran di negara Indonesia. Ya, most tolerant, intolerant, natural, tolerant, most tolerant. Penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan yang sangat penting. Artinya para pemangku ini harus juga memperhatikan ada 9 seruan Menteri Agama RI dalam memberikan ceramah-ceramah di tempat ibadah. Terimalah penganjali yang Om Swastiastu. Pertanyaan timbul, ya, apa itu modernisme beragama? Terus kenapa kok perlu diajarkan modernisme beragama pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini? Bukan hanya di umat Hindu, ini seluruh dari Sabang sampai Merauke, pemerintah menggalakkan tentang program modernisme beragama. Mengapa? Terus bagaimana tekniknya? Kalau pertama definisi sebenarnya, definisi modernisme beragama itu sebenarnya cara pandang kita, sikap kita, praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan, ya, esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, prinsip berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesempatan berbangsa. Nah, apa sih sebenarnya kata-kata kunci di situ? Ya, dalam definisi modernisme beragama itu sendiri. Kata kuncinya adalah pertama kehidupan bersama. Ya. Bagaimana kita bisa hidup bersama di negara Indonesia yang sangat heterogen ini? Kedua, kata kuncinya adalah esensi ajaran agama. Bagaimana kita memahami ajaran agama kita masing-masing. Ya. Bagaimana kita bisa menerima esensi ajaran orang lain juga. Tidak apa istilahnya radikal, nanti ya saya radikal. Memaksakan kehendak tentang kebenaran ajaran kita sendiri. Itu kata kunci yang kedua. Kemudian kata kunci ketiga lah martabat kemanusiaan. Bagaimana kita sebagai insan manusia di alam semesta ini hidup bermartabat. Bagaimana caranya biar bermartabat? Sudah tentunya harus bisa saling menghargai, menghormati antara sesama. Kalau kita sendiri nggak bisa menghormati yang lain, bagaimana orang lain menghormati kita? Disitulah nanti wujud martabat di situ. Kata kunci yang keempat, kemaslahatan umum. Ya, kita hidup di tempat umum bisa diterima di seluruh lapisan yang sangat heterogen, baik itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Itu namanya kemaslahatan umum. Kata kunci yang kelima lah prinsip adil dan berimbang. Nah, tidak bisa kalau kita agama Hindu ngotot, pokoknya yang benar. Ya. Ajaran Hindu yang paling benar, agama Islam yang paling benar, Kristen yang paling benar. Di situ kalau semua merasa paling-paling, disitulah akan timbul suatu konflik permasalahan. Sikap adil dan berimbang tidak ada. Kemudian kata kunci yang keenam adalah menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, ini harus kita taati konstitusi, aturan-aturan yang ada di dalam bangsa kita sendiri. Nah, itu sebenarnya kata kunci yang ada dalam modernisme beragama. Kemudian kenapa itu harus digalakkan sekali ya? Kenapa harus digalakkan modernisme beragama itu? Bangsa kita, 10 menit ya, bangsa Indonesia ini ada karena 2/3 lautnya. 2/3 laut ini sebagai penghubung seluruh penjuru dunia masuk ke negara Indonesia. Ada orang Arab ke Indonesia, bercokol di Indonesia. Ada orang Cina datang ke Indonesia, bercokol di Indonesia.
datang orang Inggris, cokol, orang Taiwan, seluruh dunia itu datang ke Indonesia melalui laut, karena Indonesia adalah negara maritim, 2/3 Indonesia laut. Nah, dari negara maritim lah terdapat perbedaan-perbedaan, terdapat suku-suku yang berbeda. Kalau yang lihat di slide itu sebenarnya dari Sabang sampai Merauke sukunya hampir berapa ribu, ribuan jumlah suku. Adat istiadatnya juga ribuan. Nah, kalau dengan perbedaan-perbedaan ini semua merasa dirinya paling benar atau ragam tafsir kebenarannya mempertahankan diri sendiri, disitulah akan saling timbul konflik situ. Akan timbul konflik. Bagaimana biar konflik dengan beraneka ragam suku, adat istiadat yang beribu-ribu jumlah di Indonesia ini bisa aman nyaman? Disitulah perlu perekat keagamaan dan kebangsaan. Keagamaan ini perlu direkatkan. Gimana melaksanakan perekat keagamaan? Disitulah perlu modernisasi beragama, ya kan? Disitulah perlu modernisasi beragama. Bukan berarti agamanya yang dimodernisasi, gitu ya. Bukan agama yang dimodernisasi, tapi bebas sikap kita yang bersifat moderat, proses kita moderat menerima, memahami terhadap ajaran yang lain. Kalau agama kita sudah pakem ajarannya tentang susila, etika, upakara itu, masing-masing agama ada. Tapi yang dimodernisasinya apa? Dimodernisasi sikap kita dalam mencermati tentang perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia, perbedaan suku yang ada di negara Indonesia. Kalau dilihat dari peta Indonesia, statistik, data statistik, kalau saya munculkan di slide itu ada warna-warna merah di masing-masing pulau. Warna-warna merah itu tergolong intoleran, daerah-daerah intoleran, ya, seperti Aceh. Kalau di Aceh, di Kalimantan Timur, Irian Jaya, Papua juga itu sangat intoleran. Banten, Jawa Barat intoleran, Sumba, Flores, Maluku, Jawa Timur sedikit ada merah tapi agak mudah, agak mudah ini. Bali warnanya putih, paling toleran Bali itu. Tepuk tangan tuh. Ini kita nggak ngada-ngada, ini yang ambil dari data statistik. Data statistik tentang sikap toleransi intoleran di negara Indonesia, ya, most tolerant, intolerant, natural, tolerant, most tolerant, most intolerant, most tolerant. Nah, itu Bali ini luar biasa kita. Karena apa? Karena ajaran agama kita sudah mengajaran tentang sikap saling memahami perasaan pada sesama manusia. Modernisasi beragama di rumah ibadah. Sini ada 9 ya seruan Menteri Agama RI ceramah di rumah ibadah. Ada 9 hal yang perlu diperhatikan. Mengingat keberagaman di Indonesia adalah berkah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, maka menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia yang beragam ini merupakan keniscayaan. Menimbang bahwa kehidupan masyarakat yang stabil serta terwujudnya kedamaian dan kerukunan umat beragama adalah persyaratan keberlangsungannya kehidupan bersama dan berlangsungnya pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Dalam pemenuhan persyaratan yang maksud, penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan yang sangat penting. Artinya para pemangku ini harus juga memperhatikan ada 9 seruan Menteri Agama RI dalam memberikan ceramah-ceramah di tempat ibadah. Itu juga terkait tentang moderasi beragama di pura atau debat rumah ibadah. Yang pertama, disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan
utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. Jadi yang memberi ceramah itu harus pemahaman tentang agamanya harus berdasarkan dari kitab suci masing-masing, jangan ngarang-ngarang nanti gitu kan, sehingga tidak menyimpang dari pokok ajaran agama. Yang ketiga, disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terlepas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun. Nah, ini jangan meniru-niru seperti penceramah-penceramah yang radikal lah, yang radikal, menghujat, mengeluarkan kata-kata benci nggak boleh. Tapi kita di Hindu tidak pernah jalankan. Bernuansa mendidik, saya teruskan. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ya, Undang-Undang 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu harus itu materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45, Negara Kesatuan Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keenam, materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur sara, suku, rasa, kebangsaan, tidak boleh. Makanya saya kadang-kadang miris kalau ada penceramah-penceramah yang menghentak-hentak gitu ya, mencaci maki suku, sara atau suku, agama, ras antar golongan, tidak boleh. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan dan sebagainya. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye atau politik praktis. Dan yang terakhir 9, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumusan ibadah. Jadi itu sebenarnya ya yang kata kunci moderasi beragama, bagaimana sikap kita sendiri sebenarnya untuk memahami tentang perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia, yang jumlah suku, adat istiadatnya beribu-ribu, dan itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia sebagai wujud komponen-komponen bangsa Indonesia, ya. Bukan ajarannya yang dimodernisasi, tapi sikap kita mau menerima, mau memahami dan menghayati ajaran-ajaran yang lain. Tapi bukan nanti kita ikut-ikut melaksanakan, nanti mualaf nanti. Wah, katanya modernisasi agama, saya juga boleh itu. Sholat tahajud ke tanah, wah, itu nggak boleh. Sikap kita, oh ya, memang untuk ajaran agama Islam begitulah tata laksana dalam beribadah. Tapi kita menyadari dan memahami itu ajaran agama Islam. Nah, ini perlu nanti dipahami sebagai seorang peneliti. Kemudian kalau ajaran agama Hindu tentang sikap modernisasi agama itu banyak sebenarnya. Ada kata-kata Wasudewam Kutabakam. Itu. Kita ini adalah bersaudara kan? Itu artinya Wasudewa Kutabakam. Itu ajaran kita sebenarnya. Bahasa Sanskerta yang ada pada kitab Maha Upanishad 6.72 itu. Makanya kita berada di Jawa ini, khusus di Jawa, di Surabaya, Jawa Timur. Apalagi saya di kantor yang beraneka agama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Buddha kadang-kadang, gitu kan. Saya duduk di manapun di Jawa ini, jangankan di kantor di Jawa, pasti nyaman dia berada di samping orang Bali. Saya nggak ngerti. Kalau saya datang, ayo sini Made, nah pasti dia itu merasa senang. Dan karena apa? Kita juga memiliki ajaran Wasudewa Kutabakam. Beliau itu adalah saudara kita.
Dan kita selalu sebagai orang Hindu mengajarkan tentang kedamaian, kesantian itu. Di samping Wasudewa Gotobakam dalam ajaran Trihita Karana tadi sudah disinggung oleh Pak Prof, menjadi hubungan harmonis antara sesama manusia. Di ajaran kita ini sudah ada. Bagaimana kita bisa menghargai, memahami sesama manusia, apapun yaitu bahasanya, apapun agamanya, itu ya, apapun sukunya, kita selalu menjalin hubungan harmonis dengan sesama manusia. Saya pernah berdinas di Madura juga, bisa hidup bersama orang Madura. Malah kita tidak boleh pindah dari sana, dinas bila perlu dinas di situ terus katanya. Enak man kita. Dinas di Madura terus, kita kan pindah-pindah tugas. Ya. Kemudian ajaran Ekam Sapibrah Bahuda Brandi juga sudah disinggung tadi Bapak Prof Nyoman ya, bahwa Tuhan itu satu, orang suci yang menyebut berbeda-beda agama. Sebenarnya ada lagi satu, Tatwamasi itu kan? Sudah semua tamu bagaimana kita merasakan bahwa you dan me adalah sama. Wasudewa Gotobakam lagi gitu. Sebenarnya kita di agama itu sudah dari kecil diajarkan demikian, sehingga orang Hindu dimanapun dia berada selalu menjalin harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan alam lingkungan. Makanya pura-pura kita ini banyak pohon-pohon karena harmonis dengan alam dan harmonis dengan Yang Maha Kuasa. Seperti tugas kita sekarang sebagai Pandita melaksanakan Santi Puja sebagai hubungan harmonis dengan Yang Maha Kuasa. Serasa itu Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mengena intinya bahwa modernisasi beragama itu bagaimana sikap kita, bukan ajarannya yang dimodernisasi, tapi sikap kita. Wasudewa Gotobakam, Tatwamasi, Trihita Karana. Nah, itu yang perlu kita implementasikan di kehidupan bermasyarakat, sehingga kita itu bisa nyaman, santih, sejuk, memberikan kesejukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf. Yang akhiri, Om Santi Santi Santi. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Jero Mangku Made Jiwastika, luar biasa nggih.